Pergi saja sana. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku. Kadang, cara paling cepat untuk menghancurkan diri sendiri adalah dengan mencoba menghancurkan orang yang pernah kita sakiti. Arman yakin hari itu adalah hari kemenangannya. Ia berdiri di pelaminan megah, jas mahal membungkus tubuhnya, senyum congkak tersungging tipis. Hari itu, ia tidak hanya ingin menikah, ia ingin membalas dendam. Ia sengaja mengundang satu orang yang tak pernah benar-benar ia relakan pergi, mantan istrinya sendiri. Dan ia yakin Ririn akan datang dalam keadaan hancur. Tapi ketika sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan gedung pernikahan, segalanya berubah. Dan di saat itulah, Arman sadar, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan aku berpesan pelan. Dengarkan sampai akhir, karena cerita ini mungkin bukan hanya tentang Arman dan Ririn. Bisa jadi tentang kita. 10 tahun. 10 tahun sejak pintu rumah itu tertutup keras di belakang Ririn. 10 tahun sejak Arman berdiri dengan dada membusung, merasa dirinya pemenang. Dan 10 tahun sejak dua anak kembar mereka, yang saat itu baru duduk di bangku SMP kelas 1, menangis di teras rumah sambil memeluk tas sekolah mereka. Arman masih ingat hari itu. Hujan turun deras, seperti adegan sinetron murahan yang dulu sering ia ejek. Ririn berdiri dengan koper kecil, tidak banyak barang, tidak banyak kata. Aku pergi, Man. Hanya itu. Tidak ada teriakan, tidak ada drama pecah piring. Hanya suara lelah seorang perempuan yang sudah terlalu lama memendam luka. Arman tertawa sinis. Pergi saja, kamu gak akan bisa hidup tanpa aku. Kalimat itu keluar begitu saja, penuh keyakinan. Baginya, Ririn hanyalah ibu rumah tangga yang terlalu bergantung. Tidak punya penghasilan tetap, tidak punya dunia selain dapur dan anak-anak. Ia bahkan tidak berusaha menahan. Ia pikir Ririn akan kembali. Paling lama sebulan, pasti menyerah. Tapi sebulan berubah menjadi setahun. Setahun menjadi 5 tahun. Dan kini, 10 tahun. Tak pernah ada kabar panjang, hanya sesekali pesan singkat soal anak-anak. Itu pun formal, dingin, seperti dua orang asing yang pernah berbagi rumah. Arman menatap layar ponselnya malam itu. Jempolnya menggantung di atas tombol kirim. Undangan pernikahan. Nama pengantin baru tercetak indah. Anak pejabat daerah. Cantik, muda, berkelas. Pernikahan akan digelar mewah. Liputan media lokal sudah dijanjikan hadir. Arman ingin satu hal lagi. Ia ingin Ririn melihatnya. Ia ingin memastikan di dalam hati Ririn ada penyesalan. Bahwa ia sadar telah melepaskan pria sukses. Dengan senyum tipis, ia mengetik pesan tambahan. Semoga kamu datang, biar tahu hidupku baik-baik saja. Kalimat sederhana, tapi racunnya dalam. Ia membayangkan Ririn membaca pesan itu di rumah kontrakan sederhana. Mungkin wajahnya menegang, mungkin hatinya perih. Mungkin ia akan datang dengan pakaian biasa, duduk di sudut ruangan, menjadi bahan kasihan. Arman memejamkan mata, membayangkan tatapan orang-orang. Kasihan ya mantannya, ditinggal sekarang hidupnya pasti susah. Ia ingin itu, ia ingin menang untuk kedua kalinya. Tanpa ia sadari, di balik layar ponsel itu, sebuah dunia yang tidak pernah ia lihat sedang menunggu untuk menghancurkan egonya. Dan 10 tahun ternyata cukup untuk seseorang yang diremehkan, untuk menyiapkan kejutan yang tak terbayangkan. Di depan keluarganya, Arman selalu pandai merangkai cerita. Versinya sederhana, Ririn terlalu emosional, terlalu cemburuan, tidak mendukung ambisinya, tidak tahan dengan tekanan hidup. Ia, Arman, hanya pria yang ingin sukses dan dihargai. Dan orang-orang mempercayainya karena Arman pandai berbicara, karena ia tahu bagaimana memainkan ekspresi, karena ia selalu lebih dulu bercerita. Tak ada yang tahu bagaimana malam-malam panjang di rumah itu sebenarnya terasa. Tak ada yang tahu bagaimana Ririn sering duduk sendirian di ruang makan, menunggu Arman pulang dengan alasan rapat yang tak pernah benar-benar ia jelaskan.
Tak ada yang tahu bagaimana dua anak kembar mereka, Naila dan Ayara, sering pura-pura tidur ketika mendengar suara pertengkaran tertahan dari kamar orang tuanya. Dan yang paling tak diketahui siapapun, Arman pernah berjanji, janji yang diucapkannya saat mereka masih berjuang dari nol. Aku gak akan pernah bikin kamu merasa sendirian. Ironisnya, justru kesendirian itulah yang paling sering Ririn rasakan. Saat bisnis properti kecilnya mulai tumbuh, Arman berubah. Ia mulai pulang lebih larut. Ponselnya selalu terkunci. Senyumnya lebih banyak untuk orang luar dibanding keluarganya sendiri. Ririn bukan wanita bodoh. Ia melihat pesan-pesan masuk yang dihapus. Ia mencium aroma parfum asing di kemeja Arman. Ia mendengar nama seorang wanita disebut terlalu sering dalam rapat-rapat yang tak pernah ia hadiri. Namun Ririn diam. Ia tidak ingin rumahnya hancur. Ia memilih percaya, sampai malam itu datang. Malam ketika Ririn tanpa sengaja datang ke kantor Arman membawa makanan. Naila dan Nayara yang saat itu kelas 1 SMP, baru saja memenangkan lomba pidato. Mereka ingin memberi kejutan pada ayahnya. Tapi yang mereka lihat justru kejutan yang berbeda. Lampu ruangan masih menyala, pintu tidak terkunci, dan di dalamnya, Arman tertawa bersama seorang wanita muda, terlalu dekat untuk disebut profesional. Ririn tidak berteriak, anak-anak berdiri kaku di belakangnya. Itu bukan adegan penuh drama seperti di film. Tidak ada tamparan, tidak ada pecah kaca, hanya keheningan. Dan keheningan itu lebih menghancurkan. Malam itu Ririn tidak langsung pergi. Ia masih mencoba bicara, masih mencoba memperbaiki, masih mencoba menyelamatkan rumah tangga yang telah ia bangun dengan keringat dan doa. Namun Arman sudah merasa berada di atas angin. "Kalau kamu gak tahan ya sudah," katanya dingin. Kalimat itulah yang akhirnya mengakhiri semuanya. Yang tak pernah Arman ceritakan kepada siapapun adalah satu fakta pahit. Bisnis pertamanya berdiri bukan karena kecerdikannya semata. Ririnlah yang menyusun proposal awal. Ririn yang menganalisis pasar. Ririn yang menuliskan konsep pengembangan lahan dengan detail. Ia hanya membawa proposal itu ke investor dengan namanya sendiri di halaman depan. Dan saat uang mulai mengalir, ia mulai melupakan siapa yang berdiri di sampingnya saat belum ada apa-apa. Ririn pergi bukan karena lemah. Ia pergi karena ia akhirnya sadar, cinta yang tidak dihargai hanya akan berubah menjadi luka yang membusuk. Namun ada satu hal yang Arman simpan rapat-rapat. Sesuatu tentang tanda tangan di dokumen awal perusahaan itu. Sesuatu yang secara hukum tidak sepenuhnya miliknya. Dan rahasia itu, yang ia kubur 10 tahun lalu, perlahan mulai mengetuk kembali pintu hidupnya. Hari itu akhirnya datang. Gedung pernikahan termegah di kota berdiri megah dengan dekorasi putih keemasan. Lampu kristal bergantung seperti bintang yang sengaja diturunkan ke bumi. Karpet merah membentang panjang seolah menyambut kemenangan seorang raja. Dan Arman berdiri di tengahnya. Jas hitam mahal membalut tubuhnya. Jam tangan edisi terbatas melingkar di pergelangan tangannya. Senyumnya terlatih. Senyum pria sukses yang merasa hidupnya sudah sempurna. Tamu-tamu berdatangan. Pejabat daerah, rekan bisnis, investor, wartawan lokal. Hari ini bukan hanya pernikahan. Hari ini adalah panggung. Arman menyapukan pandangannya ke ruangan. Ia mencari satu wajah. Satu sosok yang sengaja ia undang dengan niat yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Ririn. Beberapa tamu mulai berbisik. Katanya mantan istrinya diundang ya? Serius? Berani juga. Wah, bakal canggung tuh. Arman pura-pura tak mendengar. Padahal justru itulah yang ia tunggu. Ia membayangkan adegan itu berulang-ulang di kepalanya. Ririn datang sendiri, wajahnya mungkin terlihat lebih tua. Pakaian sederhana, berdiri canggung di antara para tamu elit. Tatapan orang-orang akan jatuh padanya, penuh rasa iba atau mungkin sindiran halus. Dan Arman
akan berdiri tegap di pelaminan, seolah berkata tanpa suara. "Lihat, aku baik-baik saja tanpamu." Calon istrinya Fania berdiri di sampingnya. Gaunnya mewah, senyumnya anggun. Meski sesekali ia melirik Arman dengan tatapan ingin tahu. "Kamu yakin dia bakal datang?" tanya Fania pelan. Arman menyenyum tipis. "Kalau masih punya harga diri, pasti datang." Jawaban itu terdengar ringan, tapi ada getaran kecil yang tak ia sadari. Waktu terus berjalan. Musik mengalun lembut. Tamu semakin ramai. Tapi Ririn belum terlihat. Ada sedikit rasa kesal muncul di dada Arman. Apa dia takut? Apa dia tak berani menunjukkan diri? Atau hidupnya memang benar-benar sudah jatuh? Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari luar gedung. Tidak biasa, karena area parkir utama sudah penuh dan biasanya tamu turun di drop-off depan. Beberapa orang di dekat pintu masuk menoleh. Sebuah mobil hitam mengkilap perlahan berhenti tepat di depan karpet merah. Bukan mobil sembarangan, merek yang harganya setara satu rumah mewah di pusat kota. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, tapi nadanya berbeda. "Itu mobil siapa? Kok parkirnya depan banget? VIP ya?" Arman ikut menoleh, awalnya dengan ekspresi biasa saja. Lalu, ia melihat plat nomor itu. Ia pernah melihatnya, dulu saat masih sering mengantar anak-anak ke sekolah. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Pintu mobil itu belum terbuka, tapi entah kenapa, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada firasat aneh, firasat yang tidak pernah masuk dalam skenario kemenangan yang ia susun rapi. Musik di dalam gedung tetap mengalun, lampu-lampu tetap berkilau. Namun bagi Arman, waktu seakan melambat. Tangannya yang semula tenang kini mengekap tanpa sadar. Dan ketika pintu mobil itu akhirnya terbuka perlahan, Arman belum tahu bahwa dalam beberapa detik ke depan, panggung yang ia siapkan untuk mempermalukan seseorang akan berubah menjadi panggung penghakiman bagi dirinya sendiri. Pintu mobil itu terbuka perlahan. Bukan terburu-buru, bukan dengan gerakan gugup, tapi dengan tenang. Sepasang sepatu hak tinggi warna nude menyentuh karpet merah. Langkahnya mantap, tidak tergesa, tidak ragu. Gaun panjang berpotongan elegan mengikuti geraknya, jatuh sempurna membingkai tubuh yang kini terlihat jauh lebih percaya diri dibanding 10 tahun lalu. Ririn. Tidak ada lagi wajah lelah yang dulu sering Arman abaikan. Tidak ada mata sembab karena menangis semalaman. Wajahnya tenang, dewasa, dan yang paling menyakitkan bagi Arman, bahagia. Bahagia tanpa dirinya. Suasana di depan gedung mendadak sunyi beberapa detik, seperti semua orang sedang memastikan bahwa mereka tidak salah lihat. "Itu mantannya ya? Masya Allah, kok beda banget? Cantik sekali." Bisik-bisik yang dulu Arman harapkan berubah menjadi ejekan, kini terdengar seperti kekaguman. Arman merasakan tenggorokannya mengering. Ini bukan gambaran yang ia susun di kepalanya. Belum selesai ia mencerna pemandangan itu, pintu sisi lain mobil terbuka. 2 gadis muda keluar hampir bersamaan. Kembar, Naila dan Nayara. 10 tahun lalu mereka masih mengenakan seragam SMP putih biru, rambut diikat sederhana, wajah polos penuh kebingungan saat rumah tangga orang tuanya runtuh. Kini mereka berdiri tegak dengan gaun anggun yang serasi, postur percaya diri, dan sorot mata cerdas yang sulit diabaikan. Wajah mereka memancarkan kombinasi sempurna antara kelembutan ibunya dan ketegasan yang mungkin lahir dari kerasnya kehidupan. Arman hampir tak mengenali mereka. Ia teringat terakhir kali melihat mereka secara langsung. Mereka masih remaja canggung yang jarang bicara. Setelah itu hanya komunikasi seperlunya. Transfer uang, pesan singkat saat ulang tahun. Tidak pernah benar-benar hadir. Dan sekarang, anak-anak itu tampak seperti wanita muda yang tak lagi membutuhkan kehadirannya. Salah satu dari mereka menoleh ke arah gedung. Tatapannya berkeliling, tenang namun penuh perhitungan. Tidak ada rasa malu, tidak ada keraguan. Mereka berjalan di sisi Ririn,
bukan di belakangnya. Seolah mereka datang bukan sebagai tamu tak diinginkan, melainkan sebagai tamu kehormatan. Karpet merah yang tadi terasa seperti simbol kejayaan Arman, kini berubah seperti jalur kehormatan untuk seseorang yang ia kira telah jatuh. Fania menggenggam lengan Arman sedikit lebih erat. "Itu mantan istrimu ya?" bisiknya pelan, nadanya tak lagi setenang tadi. Arman tidak langsung menjawab. Matanya terkunci pada Ririn. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan dan untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu setelah 10 tahun. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada dendam. Hanya ketenangan yang anehnya terasa seperti kemenangan. Dan ketenangan itu menghantam Arman lebih keras daripada tamparan. Beberapa tamu yang mengenal Ririn di masa lalu mulai mendekat, menyambutnya dengan senyum hangat. "Ririn, Masya Allah, lama sekali. Kami hampir tidak mengenali kamu." Ririn tersenyum sopan. "Terima kasih sudah menyambut kami." "Kami." Kata itu terasa berat di telinga Arman. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Ia tidak hanya menghilangkan seorang istri. Ia menghilangkan versi terbaik dirinya yang dulu berdiri bersama wanita itu saat belum ada siapa-siapa yang mengenalnya. Langkah Ririn semakin dekat ke pintu utama gedung, dan setiap langkahnya terasa seperti menghitung mundur menuju runtuhnya kesombongan yang selama ini Arman bangun dengan bangga. Awalnya hanya suara pelan, bisikan kecil di sudut-sudut ruangan. Namun dalam hitungan menit, arah angin benar-benar berubah. Arman bisa merasakannya. Jika tadi orang-orang berbisik karena penasaran, kini mereka berkerumun karena kagum. Beberapa istri pejabat mendekati Ririn lebih dulu. "Ririn, kamu sekarang makin bersinar ya. Kami dengar kamu sering jadi pembicara seminar pendidikan. Anak-anakmu luar biasa sekali, lulus cum laude semua." Arman yang berdiri tak jauh dari situ, mendadak merasa asing di acara yang ia biayai sendiri. "Cum laude?" Ia menoleh cepat ke arah dua putrinya. Naila sedang berbicara dengan seorang dosen senior yang kebetulan hadir sebagai tamu. Nayara menjawab pertanyaan seseorang dengan tenang, menjelaskan tentang program beasiswa luar negeri yang pernah ia ikuti. Beasiswa? Luar negeri? Arman tidak pernah tahu. Selama ini, ia hanya mentransfer uang sesuai kewajiban pengadilan. Ia tidak pernah benar-benar bertanya perkembangan mereka. Tidak pernah datang ke wisuda. Tidak pernah duduk di barisan kursi orang tua dengan bangga. Dan kini, ia mendengar pencapaian anak-anaknya dari mulut orang lain. Dadanya terasa seperti diremas. Seorang rekan bisnis lamanya, Pak Hendra, mendekatinya dengan senyum aneh. "Man, mantan istrimu hebat juga ya?" Arman tersenyum kaku. "Ya, biasa saja." Pak Hendra terkekeh kecil. "Biasa? Dia sekarang pemilik perusahaan konsultan pendidikan terbesar di kota ini. Kliennya banyak dari sekolah internasional." Dunia Arman seperti bergeser 1 inci. "Perusahaan?" Ia menoleh lagi ke arah Ririn. Wanita itu berdiri anggun, menjawab pertanyaan dengan rendah hati. Tidak ada kesan pamer. Tidak ada nada tinggi. Bahkan ia beberapa kali mengarahkan pembicaraan kembali pada orang lain, seolah tak ingin jadi pusat perhatian. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin bersinar. Beberapa tamu mulai membandingkan tanpa sadar. Arman memang sukses, tapi Ririn juga luar biasa ya. Kadang perempuan kalau sudah bangkit, beda kelasnya. Dulu siapa sangka? Kalimat terakhir itu menghantam paling keras. Dulu siapa sangka? Arman teringat kembali bagaimana 10 tahun lalu ia berdiri dengan penuh keyakinan, mengatakan Ririn tidak akan mampu hidup tanpa dirinya. Kini, yang terlihat justru sebaliknya. Fania semakin gelisah di sampingnya. "Kenapa orang-orang malah ngomongin dia terus?" bisiknya dengan nada kesal. Arman tidak menjawab.
Karena untuk pertama kalinya, ia mulai merasa kecil. Ia ingin kembali memegang kendali suasana. Ia ingin perhatian kembali ke pelaminan, ke dekorasi mewah, ke status sosialnya. Namun semakin ia coba terlihat santai, semakin jelas ia merasakan tatapan-tatapan itu. Bukan tatapan kasihan pada Ririn, melainkan tatapan penilaian pada dirinya. Siapa sebenarnya yang kalah dalam perceraian itu? Pertanyaan itu mulai menggantung di udara. Dan yang lebih menyakitkan, Ririn sama sekali tidak melakukan apapun untuk mempermalukannya. Ia hanya hadir. Dengan pencapaian, dengan ketenangan, dengan dua putri yang menjadi bukti keberhasilannya sebagai ibu. Dan tanpa sepatah kata pun, kehadirannya telah membalikkan seluruh rencana Arman. Namun Arman belum tahu bahwa ini baru permulaan. Karena dalam beberapa menit ke depan, sebuah fakta lama yang selama ini ia kubur rapat-rapat akan mulai terangkat ke permukaan. Arman mencoba kembali fokus pada prosesi. Musik berubah menjadi lebih khidmat. Pembawa acara mulai mengarahkan tamu untuk duduk. Namun pikirannya tidak lagi utuh di pelaminan. Ia terus menangkap potongan-potongan percakapan yang terasa seperti serpihan kaca. Ririn itu dulu memang pintar banget soal analisis pasar. Iya, saya masih ingat proposal pertamanya detail sekali. Kalau nggak salah, konsep perumahan subsidi Arman dulu idenya dari istrinya ya. Arman menegang. Suara itu berasal dari dua pria paruh baya, rekan lama saat ia masih merintis. Ia melangkah mendekat dengan senyum yang dipaksakan. Wah, lagi nostalgia nih. Salah satu dari mereka, Pak Surya, menepuk bahunya. Iya Man, ngomongin masa awal-awal dulu. Kamu beruntung banget waktu itu punya istri kayak Ririn. Beruntung. Kata itu terasa seperti sindiran yang dibungkus pujian. Pak Surya melanjutkan tanpa sadar sedang mengiris harga diri seseorang. Masih ingat nggak proposal ke investor pertama itu yang isinya analisis lokasi, simulasi ROI, sampai strategi pemasaran digital? Itu Ririn yang ngerjain seminggu penuh kan? Arman tersenyum tipis. Kerja tim lah. Kerja tim. Padahal ia tahu persis siapa yang begadang sampai dini hari. Ia teringat kembali ruang kerja kecil di rumah lama mereka. Ririn duduk dengan laptop sederhana, tabel dan grafik memenuhi layar. Ia mengoreksi angka, menyusun kalimat, meneliti data pesaing. Arman waktu itu hanya berkata, "Yang penting namaku di depan." Dan Ririn mengangguk, tanpa protes, karena saat itu mereka masih satu tim. Pak Surya tertawa kecil. Tapi waktu perusahaan udah jalan, kok namanya Ririn gak pernah muncul lagi ya? Padahal saya ingat betul tanda tangannya ada di draft awal. Tanda tangan. Kata itu seperti palu yang menghantam ingatan Arman. Benar, di dokumen awal pengajuan investasi, ada dua nama sebagai penggagas konsep bisnis, Arman dan Ririn. Karena saat itu mereka memang mendaftarkan usaha sebagai usaha bersama. Namun setelah investor masuk dan struktur perusahaan diperbarui, Arman mengurus semuanya sendiri. Ia berdalih demi efisiensi, demi profesionalitas. Padahal yang sebenarnya ia lakukan adalah menghapus jejak, menghapus kontribusi, menghapus keberadaan. Dan 10 tahun kemudian, ia baru sadar. Satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Ia tidak pernah benar-benar mencabut dokumen awal itu. Secara hukum, ada arsip yang masih menyimpan nama Ririn sebagai salah satu perancang konsep bisnis. Di sudut ruangan, Ririn sedang berbicara dengan seorang pria berjas abu-abu yang Arman kenal baik, Pak Hendra, investor senior. Wajah mereka terlihat serius, bukan sekedar basa-basi. Jantung Arman berdegup lebih cepat. Beberapa menit kemudian, Pak Hendra berjalan ke arahnya. Man, nanti kita perlu ngobrol sebentar ya. Nada suaranya tidak seperti biasanya. Tidak santai, tidak penuh canda. Ada sesuatu yang berat di sana. Arman menelan ludah. Tentang apa? Pak Hendra menatapnya dalam. Tentang masa depan perusahaan kamu. Kamu, bukan kita. Untuk pertama kalinya malam itu, Arman merasa tanah yang ia pijak mulai retak. Dan ia belum tahu bahwa retakan itu bukan hanya soal harga diri.
melainkan tentang sesuatu yang bisa meruntuhkan kerajaan yang selama ini ia banggakan. Keramaian pesta terasa jauh dari telinga Arman. Suara musik, gelak tawa, denting gelas, semuanya seperti teredam. Yang tersisa hanya satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Tatapan itu, tatapan dua putrinya. Naila dan Nayara berdiri tidak jauh dari meja tamu VIP. Mereka berbicara dengan beberapa undangan dengan sopan dan percaya diri. Postur mereka tegak, cara bicara mereka terukur. Tidak ada canggung, tidak ada minder. Arman menatap mereka lama. 10 tahun lalu di hari Ririn pergi, dua gadis itu berdiri di depan rumah dengan mata merah. Seragam SMP masih melekat di tubuh kecil mereka. Rambut dikepang dua, wajah polos penuh kebingungan. "Ayah nggak ikut?" tanya salah satu dari mereka saat itu. Suaranya gemetar. Arman tak menjawab. Egonya terlalu tinggi untuk mengalah. Kini, 10 tahun berlalu. Anak-anak itu tumbuh tanpa kehadirannya. Tanpa pelukan setiap pagi. Tanpa nasihat sebelum ujian. Tanpa tepuk tangan saat mereka menerima piala. Ia hanya menjadi angka di rekening bulanan. Ayah, dalam definisi administratif. Tiba-tiba Naila menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Arman mencoba tersenyum. Naila membalasnya. Tipis, sopan. Bukan senyum hangat seorang anak kepada ayahnya. Lebih seperti senyum profesional kepada rekan kerja. Langkah Naila perlahan mendekat. Nayara mengikuti di sampingnya. Jantung Arman berdegup lebih cepat dibanding saat akad hampir dimulai. "Selamat ya ayah." Suara itu lembut, stabil, tidak bergetar. Tapi justru ketenangannya yang membuat dada Arman terasa sesak. "Ayah." Kata yang selama ini terdengar biasa, kini terasa berat. "Terima kasih. Kalian sudah besar ya sekarang." Jawabnya kikuk. Kalimat bodoh. Tentu saja mereka sudah besar. Nayara tersenyum kecil. Waktu memang cepat ya. Tidak ada nada sindiran, tapi Arman merasa seperti ditampar. Ia ingin bertanya banyak hal. Tentang kuliah mereka, tentang kehidupan mereka, tentang bagaimana Ririn membesarkan mereka. Tapi ia sadar, ia tak punya hak untuk bertanya seolah ia terlibat. "Wisudanya kemarin ramai," ucap Naila pelan. "Ibu bilang ayah mungkin sibuk." Kalimat itu sederhana, tidak ada tuduhan. Namun Arman tahu di baliknya ada kenyataan pahit. Ia memang tidak datang. Ia selalu punya alasan. Rapat penting, proyek besar, urusan luar kota. Padahal mungkin jika ia benar-benar ingin hadir, ia bisa. "Ayah bangga sama kalian," katanya akhirnya. Suara sedikit parau. Nayara menatapnya dalam-dalam. "Terima kasih." Hanya itu. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata haru, tidak ada rekonsiliasi dramatis. Hubungan itu tidak retak karena pertengkaran besar. Ia retak karena abai, dan abai adalah kerusakan paling sunyi. Di kejauhan Ririn memperhatikan mereka. Wajahnya tenang, tidak mencampuri, tidak mengarahkan. Arman baru menyadari satu hal yang menyesakan. Ririn tidak pernah melarang anak-anaknya menghormatinya sebagai ayah. Ia tidak pernah menjelekan Arman di depan mereka. Kalaupun ada jarak, itu murni akibat sikapnya sendiri. Naila dan Nayara akhirnya pamit kembali ke tempat duduk mereka. Langkah mereka ringan, tidak terburu-buru, tidak terbebani. Seolah mereka telah berdamai dengan masa lalu. Tapi Arman belum. Ia berdiri terpaku menyaksikan dua putrinya berjalan menjauh. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia merasa benar-benar kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli kembali. Namun ia belum tahu bahwa kehilangan terbesar malam itu bukan hanya tentang keluarga. Prosesi akad telah selesai. Tepuk tangan bergema. Kamera-kamera menyorot pelaminan. Senyum Arman tertangkap sempurna dalam lensa. Senyum yang tampak utuh di luar, tapi retak di dalam. Ia baru saja resmi menikah.
Namun anehnya, kemenangan yang dulu ia bayangkan terasa hambar. Di sela-sela tamu yang mengantre memberi salam, Pak Hendra kembali muncul. Wajahnya serius, tidak seperti tamu lain yang penuh basa-basi. "Man, sekarang bisa bicara?" Arman mengangguk, meski perutnya terasa melilit. Mereka menepi ke ruangan kecil di samping ballroom. Suara musik terdengar samar dari luar. Pak Hendra tidak bertele-tele. "Investor utama kita menarik diri." Kalimat itu jatuh seperti bom. Arman mengerutkan kening. "Apa? Bercanda ya, Pak? Hari ini hari pernikahan saya." "Saya tidak bercanda." Sunyi. "Kenapa?" Suara Arman mulai meninggi. "Proyek kita jalan bagus. Lahan tahap 3 sudah siap groundbreaking." Pak Hendra menatapnya dalam. "Karena mereka memilih pindah ke perusahaan lain." "Perusahaan siapa?" Nama itu disebut pelan. Perusahaan konsultan pendidikan dan pengembangan properti terpadu milik Ririn. Arman merasa dunia berputar sesaat. "Tidak mungkin." "Justru sangat mungkin," jawab Pak Hendra. "Mereka tertarik dengan konsep pengembangan kawasan terpadu berbasis pendidikan. Ide yang, kalau saya tidak salah ingat, dulu pernah muncul dalam proposal awal perusahaanmu." Arman terdiam. Ia tahu persis konsep itu. Perumahan yang terintegrasi dengan pusat pendidikan, pelatihan, dan inkubator bisnis lokal. Model berkelanjutan yang dulu dianggap terlalu idealis. Itu ide Ririn. Ia yang menyusunnya dengan penuh semangat. Ia yang percaya bahwa properti bukan sekedar bangunan, tapi ekosistem. Waktu itu Arman menertawakannya. "Terlalu ribet, investor maunya cepat untung." Dan kini, investor justru mengejar konsep itu bersama Ririn. Pak Hendra melanjutkan dengan nada hati-hati. "Man, saya juga baru tahu detailnya hari ini. Ternyata Ririn tidak hanya bangun perusahaan pendidikan, dia membentuk holding kecil yang mulai masuk ke sektor properti berbasis komunitas. Dan beberapa klien kita sudah tanda tangan letter of intent dengan mereka." Letter of intent, itu bukan sekedar wacana, itu langkah awal pengambil alihan pasar. Arman terduduk di kursi. Pernikahannya di luar sana terasa seperti ironi. Ia mengundang Ririn untuk menyaksikan kejayaannya. Tapi justru di hari itu, ia mengetahui bahwa fondasi kejayaannya mulai digeser oleh orang yang dulu ia remehkan. "Kenapa saya baru tahu sekarang?" Suaranya melemah. Pak Hendra menghela napas. "Karena selama ini kamu terlalu yakin semua terkendali. Kamu tidak pernah benar-benar membaca ulang dokumen awal perusahaan. Tidak pernah meninjau ulang struktur hak kekayaan intelektual dari konsep pertama." Jantung Arman berdegup keras. Hak kekayaan intelektual. Ia ingat dokumen itu. Proposal awal yang memuat 2 nama. Dan jika Ririn menyimpan salinannya, berarti secara hukum konsep itu bukan sepenuhnya miliknya. Pak Hendra berdiri. "Man, saya bilang ini bukan untuk menjatuhkanmu, tapi kamu harus siap. Pasar sedang bergerak. Dan Ririn bukan lagi wanita yang pergi dengan koper kecil 10 tahun lalu." Pintu ruangan terbuka. Dari celahnya, Arman melihat Ririn berdiri di luar ballroom, berbicara dengan beberapa tamu. Ekspresinya tetap tenang, tidak ada tanda ia ingin memamerkan kemenangan. Dan disitulah Arman merasakan pukulan terbesar. Ririn tidak datang untuk menjatuhkannya, ia datang karena diundang. Sisanya adalah konsekuensi dari pilihan Arman sendiri 10 tahun lalu. Malam yang ia siapkan sebagai panggung penghinaan berubah menjadi malam pengungkapan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman sadar, ia mungkin tidak pernah sepenuhnya menjadi arsitek kesuksesannya sendiri. Arman kembali ke pelaminan dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Lampu kristal masih berkilau, musik masih mengalun lembut. Para tamu masih tersenyum, mengantre untuk bersalaman dan berfoto. Dari luar, tidak ada yang tampak berubah. Namun di dalam dirinya, semuanya runtuh perlahan. Fania berdiri di sampingnya, tersenyum ke arah kamera. Tapi Arman bisa merasakan genggaman tangan istrinya yang baru semakin kaku. "Kamu kenapa?" bisik Fania, tanpa mengubah ekspresi. "Tidak apa-apa," jawab Arman otomatis. Padahal ia tahu, segalanya tidak lagi sama. Di antara kerumunan tamu, ia melihat Ririn berdiri bersama Naila dan Nayara.
Mereka tidak lagi menjadi pusat perhatian secara mencolok, tapi justru itu yang membuat aura mereka berbeda. Tenang, stabil, tidak mencari pengakuan. Dan entah kenapa, ketenangan itu terasa jauh lebih kuat daripada semua kemewahan yang ia pajang hari ini. Arman memandangi wajah Rilin dari kejauhan. 10 tahun lalu, ia melihat wanita itu pergi dengan koper kecil dan 2 anak SMP yang masih lugu. Ia mengira saat itu ia sedang membuang beban. Kini ia sadar, yang ia buang bukan beban, melainkan fondasi. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka. Rumah kontrakan kecil, kipas angin berderit di langit-langit, Ririn yang mencatat setiap pengeluaran dengan teliti. Ririn yang menyemangatinya saat proposalnya ditolak berkali-kali. Kita belum gagal, Man. Kita cuma belum berhasil. Kalimat itu dulu membuatnya bangkit. Dan ketika akhirnya ia berhasil, ia justru lupa siapa yang berdiri di sampingnya saat belum ada siapa-siapa. Satu persatu tamu mulai pulang. Beberapa di antaranya menyalami Rilin lebih dulu sebelum meninggalkan gedung. Arman melihat itu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak merasa marah. Ia merasa malu. Naila dan Nayara berjalan melewati pelaminan untuk berpamitan. "Selamat ya ayah, semoga bahagia," ucap Nayara dengan suara tenang. Arman menatap kedua putrinya lebih lama dari sebelumnya. Ia ingin berkata, "Maaf." Ia ingin berkata, "Ayah menyesal." Ia ingin berkata, "Boleh kita mulai lagi." Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Karena ia sadar hubungan tidak rusak dalam semalam. Dan tidak bisa diperbaiki dengan satu kalimat. "Terima kasih sudah datang." Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Ririn melangkah terakhir. Mereka berdiri saling berhadapan, hanya berjarak beberapa langkah. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada keramaian yang memperhatikan. Hanya 2 orang yang pernah berbagi mimpi. "Selamat Arman," ucap Ririn lembut. Nada suaranya tidak sinis, tidak pahit, hanya datar tapi penuh kedewasaan. Arman menatapnya, dan di saat itu ia melihat sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Ririn sudah benar-benar selesai dengannya. Tidak ada lagi luka yang terlihat, tidak ada lagi sisa harapan. Yang ada hanya penerimaan. Dan penerimaan itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Mobil hitam itu kembali menunggu di luar. Naila dan Nayara masuk lebih dulu. Ririn berdiri sejenak sebelum masuk. Arman memperhatikan tanpa mampu bergerak. Ketika pintu mobil tertutup dan kendaraan itu perlahan menjauh, Arman merasakan sesuatu ikut pergi bersama mereka. Bukan hanya mantan istrinya, bukan hanya anak-anaknya, tapi kesempatan. Kesempatan untuk menghargai saat masih ada, kesempatan untuk memperbaiki sebelum semuanya terlambat. Lampu-lampu gedung masih nyala terang, tapi bagi Arman, malam itu terasa lebih gelap dari apapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengerti satu hal yang selama ini ia abaikan. Menang dalam ego tidak pernah berarti menang dalam kehidupan. Pesta hampir usai. Karangan bunga masih berderet di depan gedung. Musik mulai dipelankan. Para pekerja catering sibuk membereskan meja-meja yang tadi penuh tawa. Arman berdiri sendiri di sudut ruangan. Ia resmi menikah hari ini. Seharusnya ini menjadi malam paling membahagiakan dalam hidupnya. Tapi yang ia rasakan justru kehampaan yang aneh. Bayangan mobil hitam yang membawa Ririn dan kedua putrinya tadi terus terputar di kepalanya. Tatapan tenang Ririn, ucapan sederhana Naila dan Nayara, dan kalimat terakhir Ririn sebelum pergi, yang baru ia sadari maknanya. Saat hendak masuk ke mobil, Ririn sempat berkata pelan, "Aku dulu pergi bukan karena aku tidak mampu hidup tanpamu, Man. Aku pergi karena anak-anak Sita pantas melihat ibunya dihargai." Kalimat itu kini menggema lebih keras daripada musik pesta. Arman menutup mata. Ia teringat 10 tahun lalu, ketika ia merasa paling kuat, ketika ia yakin dunia berada dalam genggamannya, ketika ia mengira uang dan status sosial adalah ukuran kemenangan. Ia mengira Ririn kalah, ia mengira dirinya menang. Padahal sejak hari Ririn melangkah pergi dengan kepala tegak, arah takdir mereka sudah berubah.
Ririn memilih harga diri. Ia memilih membangun ulang hidupnya dari nol. Ia memilih menjadi contoh bagi anak-anaknya bahwa perempuan tidak harus bertahan dalam penghinaan. Dan malam ini, hasilnya berdiri jelas di depan mata. 2 putri cerdas, lulusan terbaik, perusahaan yang tumbuh dengan konsep matang, nama yang dihormati tanpa perlu dipamerkan. Arman menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari kehilangan investor. Ririn tidak pernah berusaha menjatuhkannya. Ia hanya membangun dirinya sendiri. Dan terkadang, kesuksesan paling menyakitkan bagi seseorang adalah kesuksesan orang yang pernah ia remehkan. Fania mendekatinya perlahan. "Kamu masih memikirkan dia?" Arman terdiam beberapa detik sebelum menjawab jujur untuk pertama kalinya. "Aku memikirkan diriku sendiri." Ia menyadari, semua ini bukan tentang Ririn datang dengan mobil mewah, bukan tentang gaun elegan, bukan tentang perusahaan yang kini menjadi pesaingnya. Ini tentang keputusan-keputusan kecil yang dulu ia anggap sepele. Tentang malam-malam ketika ia memilih ego dibanding mendengarkan. Tentang saat ia memilih pengakuan publik dibanding menghargai orang terdekat. Tentang saat ia yakin ia tak tergantikan. Padahal tidak ada manusia yang tak tergantikan. Hidup selalu menemukan cara untuk bergerak. Arman melangkah keluar gedung. Udara malam terasa dingin di kulitnya. Lampu-lampu kota berpendar di kejauhan. Ia akhirnya memahami satu hal besar. Kesuksesan tanpa integritas adalah rapuh. Cinta tanpa penghargaan adalah kosong. Dan kebanggaan tanpa rasa syukur hanya akan membawa kehancuran perlahan. Malam itu ia kehilangan investor. Ia kehilangan citra yang selama ini ia banggakan. Tapi yang lebih dari itu, ia kehilangan ilusi bahwa dirinya selalu benar. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh. Bukan karena ia kalah dari Ririn, tapi karena ia sadar, ia telah kalah dari versi terbaik dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman berdoa dalam hati. Semoga masih ada kesempatan untuk menjadi ayah yang lebih baik, meski mungkin sudah terlambat menjadi suami yang baik. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang berdiri paling tinggi di pelaminan, tapi tentang siapa yang tetap berdiri tegak setelah dihancurkan, tanpa harus menghancurkan balik. Dan malam itu, Arman akhirnya mengerti. Harga dari kesombongan selalu dibayar lunas. Kita sering merasa menang saat orang lain pergi dari hidup kita. Merasa lebih kuat, merasa lebih hebat, merasa tidak membutuhkan siapapun. Padahal kadang, yang pergi bukan beban, melainkan penopang yang selama ini membuat kita tetap berdiri. Arman baru sadar ketika semuanya sudah terlambat, bahwa harga diri yang ia injak justru menjadi pijakan orang lain untuk bangkit lebih tinggi. Bahwa cinta yang tidak dihargai, suatu hari akan berubah menjadi jarak yang tak bisa dijembatani. Kisah ini bukan tentang siapa yang lebih kaya, bukan tentang siapa yang lebih sukses. Ini tentang satu hal sederhana. Hargai selagi ada, hormati sebelum kehilangan, rendahkan ego sebelum hidup yang merendahkan kita. Karena ketika seseorang memilih pergi dengan tenang, seringkali itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa ia sudah cukup kuat untuk tidak lagi bertahan dalam luka. Semoga kita tidak menjadi Arman dalam kehidupan nyata. Dan jika pernah, semoga kita masih diberi kesempatan untuk berubah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan akhlak mulia, yang mengajarkan kita untuk memuliakan pasangan, menjaga amanah, dan berlaku adil dalam cinta. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, simpanlah pelajarannya. Bagikan kepada mereka yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Semoga setiap luka yang pernah ada berubah menjadi kekuatan bukan dendam. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga bukan hanya terhibur, tapi juga tersadar.